menghindari kejaran lawannya tuh. Ya. Bahkan bisa kembaliin posisi dari sana. Yap, itu dia hero-hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Match yang pertama, game yang pertama entah akan menjadi milik siapa terlihat ya. Ada satu tank jungler dan satu ada assassin jungler. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertempurannya? Jadi untuk memulai hari yang kedua, EPL Arena, mana suaranya? Oke, The Battle of Assassin. Kita akan saksikan bersama-sama bagaimana kalau ngelihat dari pattern farming early game, ya bala bantuan ini memang udah harus seringkali dilakukan ya. Yap, di awal ya, apalagi buat nemenin assassin-assassinnya nih. Karena memang assassin ini cukup manja sampai dengan menginjak level yang keempat. Sampai punya ultimate lah. Yap, tolong ditemenin dulu nih assassinnya. Oke, berarti sejauh ini kita tank jungler udah ada, assassin udah ada. Biasanya kan itu berhadapan tuh tank jungler lawan assassin gitu ya. Tapi hari ini oke kita lihat. Assassin lawan assassin. Assassin lawan assassin, oke. Seru Ini nih. yang kalian inginkan kan? Yap, sementara sekarang Kak Iria mulai maju ke bagian depan dan chip akan Kak dirinya bisa langsung dihantam begitu saja. Hayawi hilang dengan sangat cepat, di-convert menjadi satu first blood, berhasil diamankan. Itu satu buah kalkulasi yang sangat-sangat matang dari Kairi yang akhirnya bisa mendapatkan first blood untuk Onyx Om. Yap, dan ya jangan dilupakan memang damage dari Shuriken yang sudah ditambahkan juga ya. Emang cuma 10 tapi lumayan berasa buat di awal dan kita melihat emblem dari Yawi tadi. Membawakan emblem tank bersama dengan Concussion dan juga tadi ada Firmness. Ternyata masih harus terkena first blood. Oke, itu dia ya. Terlihat tadi di awal sangat agresif ya permainan dari assassin-assassin yang digunakan. Mereka memanfaatkan early game-nya seperti apa. Karena udah jarang banget kita ngelihat ada assassin versus assassin. Cuman seperti apa agresifnya itulah yang kita tunggu. Yep. Dan di top lane-nya ternyata dari Aran memang berhasil untuk mendorong ya minion dia. Tapi masih di-freeze oleh Lutfi. Jadi secara untuk arah yang di atas ini masih cukup aman bagi tim Onyx. Dan kita tidak melihat ada satu debut pick. Chip. Di mana Chip dimainkan oleh Yawi. Karena kalau kita ngelihat dari Yawi tipikal yang screening, yang buka-buka vision. Ini agak sedikit berbeda nih. Tapi lihat damage Yep. dari Sans. Oke, tapi final slash ya gak kena karena siapapun, bahkan untuk sekarang Yawi gak mau terlalu dalam. Ngelihat dari kejauhannya santai balik lagi. Yap. Dan kita bisa melihat bagaimana kebiasaan dari Assassin mungkin ya. Set up turtle yang pertama. Ini gak langsung di engage, biasanya menit 2 sudah ada yang dekat ya standby dengan turtle-nya. Tapi dibiarkan saja dan debut pick untuk Hayabusa bersama dengan Akai mungkin buat Kiboy. Ya, Akainya di roam soalnya ya kali ini. Tapi ya, ini dia satu bantuan yang memang harus dilakukan oleh XP dan roamernya untuk bisa set up para turtle. Yap, ada satu buah teleport yang langsung terlihat Sans yang mulai maju ke bagian depan. Tapi sekarang turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Onyx. Sementara itu pertempuran kembali terjadi, bahkan Yawinya tertinggal. Final slash-nya dikeroyok. Habis-habisan dua player Aura. Lenyap seketika. Keuntungan besar diambil oleh Onyx. Turtle-nya didapatkan dan bahkan mendapatkan 2 poin kill. Early yang bisa dipegang dan bahkan agresivitasnya udah gak terbendung Om. Iya, dari awal ya. Dan ini dia, dimana ketika ada tim yang pegang Assassin dan mereka sedang menang di early game, kita melihat begitu cepatnya tim fight juga bisa dimulai oleh mereka. Dan juga ini sebenarnya nggak ada satu stopper pasti buat Kairi. Yes. Karena akhirnya itu yang dimanfaatkan sebagai second pick, muncullah Assassin tanpa adanya yang bisa menghentikan dia secara pasti. Nah, di last pick tadi ya. Iya. Ya mungkin masuk kategori cheese pick. Cheese pick. Cheese pick. Tapi ya di sini memang bagus Wait, banget. oke tertarik tadi tapi sepertinya ada satu inisiasi yang gagal barusan ya. Ya. Dan inilah susahnya, dimana tanpa adanya sisi yang pasti ya. Bahkan untuk Sans juga dia sudah mempersiapkan satu flicker tanpa purify loh. Karena memang yang bisa menabrakkan, memberikan efek stun, paling siapa? Penalty zone atau mungkin tabrakan dari Yawi. Iya. Tapi ya itu bisa dihindari lah ya masih dengan flickernya. Teleport kembali, kita lihat ya seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh beberapa player yang ada di area tengah. Karena sekarang Kairinya masih berpindah tempat lagi dengan satu quad shadow. Aran tertinggal di tengah-tengah sendirian, masih ada satu Netherlands yang menyelamatkan dirinya. Dan juga tidak ada yang tumbang sejauh ini, aman kembali. Wah ini Kairi sabar banget, dia nggak buka buru-buru kan dari shadow kill-nya. Dia nge-trigger satu buah Netherrealm dari Yaskiel. Ya, disimpan ya, karena memang penting banget juga. Untuk shadow kill ya, selain daripada memang untuk dapetin point kill ya, bisa dipakai untuk menghindari soul skill dari lawan. Dodging ya. Ngedodge, dan sebenarnya masih adem ayem, ini ada di gold lane. 2 gold laner yang memang belum bergerak sama sekali, dari CW dan juga Kabuki. Dan potensi dari Kabuki ini untuk bisa memenangkan duel, terutama nanti mid to the late game, kekuatan dari Harit bisa muncul.
Tapi untuk di laning kayaknya Harit ini agak harus lebih sabar dulu. Tapi teleport. Yap, itu dia. Yawi bertemu langsung dengan 2 player bahkan di belakangnya. Gak cuma 2 orang, namun di depannya berbeda. Zaman Force sudah harus dikeluarkan begitu saja. Mundur lagi terlihat Zaman Force sudah di pop up. Arannya menjadi satu target kah yang akan langsung ditujukan. Nah sekarang Yawi. Udah terlihat pula posisinya. Namun untuk Yeheskiel masih ada di area tengah. Aran menerima begitu banyak damage dan penalty zone yang dikeluarkan. Tapi turtle-nya tetap langsung diamankan. Bahkan sekarang gugur dia berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan Dolem langsung sudah dikeluarkan pula. Tapi pertempurannya kembali dimenangkan oleh Oni. Karena 2 player dari Aura dihancurkan kembali. Wah itu Yawi fix kaget sih. Loh rame tiba-tiba dan sekarang Zaman Force. Yap. Di bagian bawah Kabuki. Harus memakan begitu banyak damage lewat Ton Apart Memory. Kairi. Oh harus hati-hati. Buset dah ini Kairi lagi loh di tengah. Mereka mencoba untuk terus-terusan memberikan tekanan karena barusan Shadow Kill-nya udah dikeluarkan pula. Akhirnya dipakai tadi. Terus mereka ke Aran sih yang memang ya dia masih punya sedikit durability. Dan Kiboy coba untuk mengganggu keberadaan dari Gugun. Masih terlalu tebal sepertinya untuk Kiboy. Wah ini tim fight terus-terusan nih sepertinya Yep. nih. Dan terjadi juga memang, dan cewek tadi ketika diserang Flicker oleh ya? Kabuki, dia punya corrosive strike juga tadi. Ada efek stunnya dia, dan inilah yang berbahaya dari Loyi. Posisi yang tidak diketahui oleh lawan. Itu bakal jadi satu ancaman si teror yang mungkin harusnya ngebuat dari Aura akan lebih aware lagi plus cari vision lebih luas. Dan sekarang satu bawa outer turret di arah bottom lane. Oh Kiboy flicker. Yap. Dan Kiboy sekarang berhasil lagi mendapatkan ke arah Kabuki. Bahkan penalti zone langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang Kiboynya malah terjebak sendirian. Ada Ludwig pula di area tersebut. Akankah Ludwig bisa langsung kabur dan juga mengeluarkan keseluruhan source skill yang dia miliki. Dan Ludwig benar-benar bergila bahkan di bagian belakangnya. Ada support system yang begitu baik. Tapi Aran akankah diajar kembali? Aran looking for wipe out. Dan benar terwipe out sudah. Oke, satu ball diversion langsung menabrak wipeout diciptakan di tangan Onyx. Hampir maniak dari Suns, tapi double kill yang juga bisa disekir oleh cewek. Membuat kali ini dari Aura harus mundur dan itu fight tanpa adanya Kairi. Ya, Kairi masih di tengah, masih dorong minion juga. Dan Suns tadi, permainan yang berani. Dia flicker dispersion dan itu menangkap begitu banyak pemain Aura. Wow, dan ini Gugun juga gak bisa bergerak karena sekalinya dia maju banyak banget sisi yang akhirnya ngebuat dia gak bisa pulang. Oke. Arlot lah, Yep. Akai lah. Tapi Ludwig sih luar biasa Iya, ya. Bagaimana kipasannya penggunaan final slash-nya. Bagaimana tadi vengeance-nya juga sangat-sangat mengganggu berapa orang di dalam inner turret. Dia tetap pede dan sekarang kita lihat ada sebuah telepon langsung dilakukan mencoba untuk bisa mengejar ke arah Gugun. Tapi Gugun masih berhasil mundur. Oke, walaupun Gugunnya di target di arah top lane, ada sisi lain juga yang bisa disecure ke arah objektif Perfect Turtle. Diamankan oleh Onyx. Yap, dan ini berhadapan dengan roamer Akai. Ini cukup sulit karena Akai juga adalah hero yang tebal. Dia punya heavy spin yang selalu mengganggu bagaimana Aura yang tadinya ingin tim fight kumpul, pengen kumpul di depan dari Zaman Force, dibubarin semuanya. Yep, dan sekarang Gugun hampir saja tertangkap basah, tapi masih ada pergerakan yang dilakukan. Namun di area atas ada beberapa player lagi yang langsung datang. 5 player berkumpul di bagian bawah. Yavia dikeroyok habis-habisan dan Yawi hanya tinggal nama. Yap, dan ini minim banget dari Aura untuk bisa buka vision ya. Yap. Jadi rumput yang bisa diamankan oleh Suns untuk bisa melakukan diversion, ini leluasa sekali. Ini semua rumput jadi punya Sun sekarang. Karena siapapun yang masuk ke dalam rumput itu mereka harus ke badan dulu kan buat auranya. Dan itu berarti mereka harus menumbalkan satu pemain. Oh, Kabuki. Oke, di bagian atas coba terlihat Kabukinya. Mundur lagi dengan menggunakan Zaman Force. Wah ini match min 1 jantungnya. Siapapun ini bisa dikagetin loh dengan diversion yang bisa digunakan oleh Suns. Sekarang Yep. Aura mereka ketinggalan 9.300 gold di Oke. menit yang ke-8. Plus kita juga harus menjelaskan sedikit nih Om Wawa dan Apa tuh? juga Aul ya. Apa tuh? Mungkin di kolom komen juga udah mulai ribut di saat ada Arlot kita menyebutkan vengeance. Flicker bang. Teman-teman semua. Salah satu skill yang dimiliki oleh Arlot itu bernama vengeance. Dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi gagal sebuah inisiasi yang dilakukan. Oke. Iya, dibaca-baca lagi. Skill Arlot itu ada yang namanya vengeance. skill Ya, duanya, Bang. adik-adik yang sedang menonton ya. Sabar semua. Lumayan nambah-nambah ilmu dikit. Iya, nambah ilmu lah nih seperti game pack by GoPay. Hayabusa menjadi most pick hero keempat untuk Kairi sepanjang karirnya sejak MPLPH season 6 dan dengan 25 kali pick WR 72%. Dan ini yang sempat kita bahas Om. Iya. Ini adalah satu hero assassin favorit Kairi. Sangat favorit Dan sekali. power. Yap, dan dia penempatan shurikennya yang aku sempat ngeliat yang beberapa tahun ke belakang ya. Dan dia kan ke bayangan belakang dulu.
lempar ke belakang shuriken baru dia masuk ke bayangan yang ke depan. Bener, karena kok mungkin kalau kayak Fanny, Link mungkin masih ada yang lebih kelihatan lebih piawai ya. Tapi untuk Hayabusa, aku cukup setuju ini adalah hero Punya sangat-sangat Kairi ya. power Kairi. Yap. Oke, dan lanjut lagi tadi memang cewek. Dia harus tumbang karena ada 5 pemain yang sudah ready banget bagi tim Aura. Dan kali ini untuk Lord yang masih di poke juga. Belum ada gebrakan sama sekali dan Yawi. Waduh, di atas tuh Yawi yang mau kemana? Yawi numpang lewat, tapi udah ada 3 player menunggu loh. Tapi di bagian bawah Kairinya sendirian. Untung saja mau, what? Oke, Aran tidak mengenai tadi satu penalti zone yang miliki, tapi malah Yawi tumbang di tempat yang berbeda. Walaupun flickernya sedikit mentok, Kiboy nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Weh, di bawah Kabuki santai dulu. Kairi mundur lagi. Mundur lagi. Hampir terjadi adanya adu mekanik ya, tapi setup menuju ke arah Lord sekarang sudah dilakukan oleh Onyx terlebih dahulu mengingat Gugun sedang recall. Ya, dan usaha ganking yang dilakukan oleh Aura tadi bisa kita bilang gagal ya. Sedangkan bagaimana dari Onyx mereka berhasil untuk menumbangkan Yawi. Mereka mempunish Yawi yang terlalu maju ke depan. Nah ini diversionnya Aran? kemana dan Aran tertangkap basah Aran. Bye-bye Aran. Aran lagi bercocok tanam di situ ya Iya, sepertinya. lagi main dengan Crips. Ternyata ramai di belakang. Kaget sadadanya dan itu adalah minimnya untuk bisa buka vision makanya banyak terjadi kejutan-kejutan yang muncul dari belakang. Dan Lord yang sudah diamankan pula untuk Onyx kali ini akan menjadi daya dobrak mereka kembali. Dan jangan lupakan kejutan yang akan dibawa oleh Sans nantinya akan bisa saja merangsang masuk ke dalam satu base. Ya, karena Sans sedari tadi mungkin dengan item yang dimiliki NOD, Enchanted, dan Blood Wings, dia udah sangat sustain, sangat kuat dan pede banget untuk Sans memberikan posisi dia low di garis terdepan. Oke, Lordnya udah mulai masuk. Yap, tapi konsil pun barusan juga udah diaktifin. Kita lihat seperti apa efektivitas yang dimiliki oleh satu penggunaan dari konsil tersebut. Karena Lordnya pun Aran. masih bisa stay di area tersebut. Tapi untung Netherlem udah bisa dikeluarkan. Mereka semuanya belum bisa masuk ke dalam pekarangan yang dimiliki oleh Aura. Namun Yawi malah menghilang duluan. Barusan terlihat heavy spin dikeluarkan. Yep, dan Yawi yang memang harus hilang untuk ke-6 kalinya. Sekarang satu wave yang bakal coba untuk kembali dikawal oleh Onyx. Yap, di area tengah sudah dihancurkan pula karena satu best turret ya. Gugun di bagian bawah. Beserta dengan Aran menjadi orang terdepan. Masih coba untuk bertahan, tapi sepertinya kali ini tidak bisa lebih lama lagi. Kairi sudah mulai bermain dengan Waduh, shadow itu kill. satu orang tadi dan Aran sekarang akan ke Aran bisa selamat. Untung saja. Flicker ya. Ada 2 stack loh di dalam tubuh Aran Wah. itu. Tahun depan memorinya cukup itu tadi. Oke, tapi ya kita melihat bagaimana sabarnya buat Kairi ya. Dari shadow kill-nya yang ditahan sampai dengan titik yang terakhir, kalau memang nggak dapat point kill, dia akan nyimpen untuk next battle. Yap, sementara sekarang terlihat lagi final salah satu dikeluarkan begitu saja. Bahkan Arannya tertinggal sendirian. Aran dikeroyok dan Aran kembali menghilang, ditariklah sudah. Tapi Kiboy masih terlalu tebal, belum ada invasi yang akan dilakukan pula oleh pemain dari Onyx. Yep, 5 pemain ready tapi Kairi Nah, Kairi ya masih kuat memberikan shadow. ancaman ya. Yap. Kenceng banget kuat shadow-nya, dia bisa maju, dia bisa mundur dengan sangat cepat dan Netherlem langsung saja terpop up di area tersebut. Di tempat yang berbeda, Kiboy beserta dengan cewek ada di sisi kanan. Sementara Lutfi ada di sisi bawah. Dan untuk sekarang Yeskan final slash-nya. Kode karena beberapa player ada sial berplay udah langsung dikeluarkan. Zaman Force dikeluarkan untuk kali tapi tidak berimpact apapun. Hanya ada Yeskan sendirian beserta dengan Aran yang sudah respawn kembali. Tapi base-nya terbuka dengan begitu bebas dan harusnya game yang pertama menjadi milik tim Onyx. Wah, bahkan Aran dikasih keluar dan ini dia Onyx berhasil membuat kemenangan dengan one-sided game atas Aura. Satu kemenangan